kemerdekaan bangsa Indonesia dalam perspektif filsafat. Dalam perspektif filsafat, terutama filsafat sejarah, bukan sejarah filsafat, filsafat sejarah, perlu dicermati lebih dahulu kesadaran akan peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan kulminasi sejarah kebangsaan Indonesia. Peristiwa itu tidak dialami langsung oleh generasi kita sekarang. Generasi kita sekarang bukanlah saksi mata peristiwa itu. Peristiwa itu hanyalah kenangan generasi sekarang. Kenangan yang ditulis oleh para sejarawan, baik para sejarawan yang menjadi saksi mata langsung maupun para sejarawan yang kemudian kenangan yang didokumentasikan, kenangan yang diolah secara sistematis ilmiah dalam ilmu sejarah, kenangan yang difilmkan atau kenangan yang dimuat dalam Google, kenangan yang dirayakan setiap tahun. Apa kepentingan filsafat menyoroti dan merefleksikan kenangan akan peristiwa itu? Kepentingan filsafat, terutama filsafat sejarah, terletak dalam tugasnya untuk menguji secara kritis kenangan itu dalam rupa perayaan Hari Proklamasi untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Yang merefleksikan itu adalah subjek-subjek sejarah dari generasi sekarang, bukan generasi pada zaman kemerdekaan, pada masa kemerdekaan. Kenangan akan peristiwa proklamasi itu untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang tinggal sebuah sejarah yang bermakna dua. Pertama, sebagai jalan kemerdekaan dan sebagai hal menjadi merdeka, menjadi bebas. Sejarah sebagai jalan kemerdekaan berarti sejarah kemanusiaan yang melekat pada kodrat universal manusia, yaitu kebebasan, keamanan, dan penentuan nasib sendiri. Sejarah sebagai hal menjadi merdeka berarti hal sedang mengalami kemerdekaan, sedang merasa aman, sedang berdiri di atas kaki sendiri. Pertama, sejarah adalah jalan kemerdekaan. Sebagai jalan kemerdekaan, peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda menandai perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan yang belum selesai untuk menemukan kebebasan, untuk mengalami keamanan, dan untuk menentukan nasib sendiri. Peristiwa proklamasi itu sendiri hanyalah awal perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan kebebasan, untuk mengalami keamanan, dan untuk menentukan nasib sendiri. Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal itu, ternyata Belanda masih menjalankan aksi militer. Aksi militer dalam bentuk aksi polisi pertama dan aksi polisi kedua yang berlangsung antara tahun 1945 sampai 1949. Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada sejarawan Belanda kali lalu menyebut bahwa proklamasi kemerdekaan yang dicanangkan oleh Soekarno itu bersifat ilegal, tidak sah. Keamanan bangsa Indonesia sesudah proklamasi itu belum terjamin, dan memang catatan sejarah memuat aksi militer Belanda kedua yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 1948. Militer Belanda berhasil merebut ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta pada waktu itu. Pemimpin Republik Indonesia Soekarno, Hatta, dan Sari ditangkap. Aksi militer kedua Belanda ini justru berawal dari pendudukan Bandara Udara Maguwo, Yogyakarta, dan di bawah pimpinan Kapten Eekhoff, pasukan militer Belanda melancarkan serangan udara dengan pesawat Mustang dan 9 pesawat Pitchbab pada pukul 5.45 dini hari tanggal 19 Desember 1948.
Penyerangan itu tidak mendapat perlawanan yang berarti karena TNI hanya terdiri dari 15 orang di Bandara Udara Maguwo. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia secara sah pada tahun 1949 bulan Desember. Dan sejak tahun itu Indonesia memang berdaulat merdeka dari penjajahan asing Belanda dan mulai meniti perjalanan kemerdekaan bangsanya dengan periode yaitu Orde Lama 1950 sampai 1968, Orde Baru 1968 sampai 1998, dan periode Reformasi 1998 sampai sekarang. Generasi sekarang mengalami periode reformasi, bukan periode sebelumnya. Walia dan orang yang sudah rambut uban. Tetapi periode ini, generasi sekarang berada pada periode reformasi. Tetapi periode ini, pada periode ini peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya tinggal kenangan semata. Periode reformasi ini adalah periode generasi sekarang untuk merdeka dari penjajahan anak bangsa sendiri. Periode ini adalah periode perjuangan untuk membebaskan diri dari penyakit-penyakit sosial bangsa Indonesia yang sedang menderita. Apa penyakit sosial bangsa Indonesia yang sedang menderita? Penyakit itu adalah, kita sudah kenal, KKN, korupsi yang mengutamakan untung rugi, korupsi yang menggerogoti para penguasa di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, nepotisme yang mengalihkan kekuasaan atas dasar keturunan darah. Generasi sekarang, generasi Anda, harus berjuang untuk tidak terjebak dalam penyakit sosial KKN itu, dan sedapat mungkin tidak mewariskan penyakit itu untuk generasi yang akan datang. Periode reformasi adalah periode perjuangan kemerdekaan juga, kemerdekaan dari penjajahan bangsa sendiri. Perjuangan untuk mengamankan diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat masih harus ditanggung juga oleh generasi sekarang. Wawasan Nusantara sebagai kesatuan pikiran dan kesatuan tindakan bangsa Indonesia yang meliputi kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan hanyalah wacana ideal yang belum membumi di bumi Nusantara. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa hanyalah slogan yang menunggu pengamalannya di bumi pertiwi kita Nusantara. Mengapa? Di bidang politik, kedudukan NKRI belum aman karena ada gerakan-gerakan radikal yang berbasiskan agama untuk menggantikan ideologi bangsa. Di bidang ekonomi, dari 260 juta penduduk Indonesia, 1% orang terkaya Indonesia menguasai 45,4% kekayaan alam Indonesia. 10% orang kaya Indonesia menguasai 74,8% kekayaan alam Indonesia. Mayoritas penduduk masih miskin. Generasi sekarang harus berjuang untuk memecahkan masalah-masalah itu. Perjuangan untuk menentukan nasib sendiri dijalankan oleh generasi sekarang dengan menegakkan demokrasi yang benar. Demokrasi pada reformasi ini masih berada pada demokrasi liberal, di mana para elit politiklah yang menguasai suara rakyat, dan bukannya suara rakyat dan kepentingan rakyatlah yang menjadi masukan untuk para elit politik untuk menentukan kebijakan. Generasi sekarang harus mencari jalan untuk keluar dari keuntungan demokrasi liberal. Dua, sejarah adalah soal atau hal menjadi bebas dan merdeka. Itu berarti bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya kenangan akan peristiwa dulu yang dirayakan setiap tahun, tetapi juga menjadi tanda bahwa generasi sekarang sedang mengalami kemerdekaan, sedang merasa aman, sedang berdiri di atas kaki sendiri. Tiga kebutuhan humanisme universal yang menjadi milik semua orang, semua bangsa. Sedang menjadi bebas, mengindikasikan bahwa generasi sekarang percaya akan kemampuannya untuk mengatasi penyakit sosial bangsa. Banyak orang dari generasi Anda
lebih mahir dan terampil untuk mengoperasikan alat-alat digital daripada generasi kami sebelumnya, generasi saya. Generasi sekarang mempercayakan kecanggihan alat-alat digital untuk meringankan beban hidup ini. Sedang merasa aman, apa artinya? Sedang merasa aman mengindikasikan bahwa generasi sekarang tidak takut untuk bersuara kritis melawan otoritas tradisional. Generasi sekarang berani bertanggung jawab dan menerima resiko serta konsekuensi keputusannya. Itulah generasi yang sedang mengalami rasa aman. Generasi yang sedang berdiri di atas kaki sendiri. Sedang berdiri di atas kaki sendiri mengindikasikan bahwa generasi sekarang berdaulat atas diri sendiri sesuai dengan tuntutan zamannya. Generasi sekarang jauh berbeda dengan generasi Orde Baru dan generasi Orde Lama atau juga generasi awal pengalaman kemerdekaan Indonesia. Generasi sekarang tidak bisa dituntut berlebihan untuk merasakan pengalaman perjuangan kemerdekaan masa lalu. Tidak bisa juga dituntut untuk merasakan kepahitan dari PKI. Generasi sekarang hadir dan hidup dengan coraknya yang khas yang menjadi miliknya. Dan sebagai penutup, mengenang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merayakan peristiwa itu pada kesempatan ini tidak lain daripada ungkapan dan pernyataan kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia untuk menempuh jalan perjuangan kemerdekaan kita yang belum selesai. Tetapi juga mengenang dan merayakan peristiwa proklamasi kemerdekaan kita menjadi indikasi bahwa generasi kita sekarang sedang menikmati kemerdekaan itu, sedang merasa aman di negeri sendiri, dan sedang berdiri di atas tanah tumpah darah sendiri. Kita tidak kehilangan harapan karena kemerdekaan itu terjadi berkat rahmat Allah. Dirgahayu Indonesia.